Bapak Ibu, pada putaran ketiga, insya Allah telah 2 sesi telah selesai. Dan ini adalah kegiatan yang ketiga yang kita laksanakan komunitas belajar SD 04 Minas Jaya. Pada siang hari ini, insya Allah sebagai narasumber kita, Bapak Ayah Busal Algipari, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Saya Julius Firmansyah selaku moderator pada siang hari ini. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam sehingga nanti kegiatan ini bisa berlangsung dengan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan dari Mami selaku Kepala Sekolah SDN 04 Minas Jaya kepada Mami Rosniwati Samsimar, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih buat moderator kita Julius Firmansyah. Kira-kira kedengaran nggak ya suara Mami? Jelas terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, batu berkilau terkena sinar. Izinkan saya aturkan salam untuk menyapa peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Setinggi puji, sedalam syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kami Kombel SD 04 Minas Jaya bisa melaksanakan webinar seri ketiga. Semoga Allah meridhoi dan webinar ini berjalan lancar. Salawat beriring salam juga buat Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sebagai Kepala Sekolah SD 04 Minas Jaya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk mengikuti webinar kami. Harapan kami semoga webinar hari ini bisa memberi manfaat buat kita semua, terkhusus buat guru kelas, karena ini sesuai dengan materi dari narasumber kita, yaitu Buzar Alkipari, yang kebetulan juga CGP angkatan berapa, Zar? Angkatan 10 angkatan ya? 9 nih. Angkatan 9 nih. 9 ya? Ya. Oke, angkatan 9, semoga bisa memberi manfaat. Semoga kedepannya pendidikan kita akan menjadi lebih maju lagi, kemudian lagi di tangan kita sebagai seorang pendidik, bisa anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang smart dan bisa bersaing di era berikutnya. Mungkin saya awali tadi dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Pisau diasah oleh petani, dibawa ke ladang naik pedati. Ikutilah webinar kami ini, semoga bisa memberi arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mami Rosniwati Samsimar yang telah menyampaikan pesan dan kesannya serta harapannya kepada kita bersama, baik yang ada di SD 04 Minas Jaya selaku pelaksana maupun rekan-rekan yang ikut webinar pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan ini, kami dari moderator memberikan kesempatan kepada narasumber kita, kepada Ayah Busal Algipari untuk memaparkan dari siang hari ini. Kepada Ayah Besar, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih kepada moderator, saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan juga terima kasih kepada Mami Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan tentunya selalu mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat kita laksanakan. Baik, izinkan saya untuk share screen.
Apakah kelihatan Pak Firmansyah? Belum nampak. Lagi mutar nampaknya. Baik, kita tunggu mungkin jaringan. On proses, Pak. Oke, udah jelas terlihat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sedikit mungkin perkenalan dari saya. Ini profil saya. Saya guru SD Negeri 04 Minas Jaya, mengajar di kelas 6B. Saya mulai mengajar menjadi guru dari tahun 2009 sampai sekarang. 2009 sampai 2020 saya bertugas di SD Negeri 007 Sibiruang, tepatnya di Kabupaten Kampar. 2021 sampai 2022 saya bertugas di SD Negeri 09 Teluk Merempan. 2022 sampai sekarang di SD Negeri 04 Minas Jaya. Saya juga mengikuti kegiatan NSBPB Kemendikbudristek tahun 2023, serta pembatik lebih tua tahun 2023, peserta bergema BLPT Kemendikbudristek 2023, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Riau tahun 2023, dan terakhir guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Siak. Ini apakah sudah berpindah Pak Firman? Oke, udah nampak, lanjut. Oke, baik. Adapun pada siang yang berbahagia ini Bapak dan Ibu, materi kita yaitu strategi berbagi praktik baik. Pertanyaan pemantiknya seperti ini. Ketika melakukan sesuatu dan berhasil, apa yang Anda ingin bagikan kepada orang lain? Mengapa? Jelas Bapak dan Ibu pertanyaannya? Jelas. Jelas. Silakan Bapak dan Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu dan berhasil yang kita lakukan, apa yang ingin kita bagikan kepada orang lain? Mengapa? Mungkin ada yang berpendapat. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Rekan-rekan kita. Itu Pak Firman Yang ada. Mas Heri bisa mendengar. Pak Firman, ini ada 2 orang Pak Firman. Oke, lanjut. Di layar saya enggak begitu nampak. Oke, Siapa nih? silakan Bu Mary Kita duluan. panggil. Setelah itu Bu Asira Hussein. Silakan Bu Mary. Ada 2 orang. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan pemantik yang Pak Buzar buat, jika saya berhasil, maka apa yang akan saya lakukan? Mungkin yang pertama saya lakukan adalah berbagi mengapa mungkin saya bisa berhasil, dan saya rasa keberhasilan yang saya dapat tidak hanya karena saya. Jadi mungkin yang dibagikan, yang diberikan kepada teman-teman adalah informasi bahwa kenapa, apa sebabnya saya bisa berhasil. Yang membuat seseorang itu berhasil mungkin yang pertama, dengar suara Kak Mekan? Dengar. Dengar, soalnya ada yang belum mutkan speakernya kayaknya, jadi tembus ke Kak Me. Oke. Hal pertama yang Mary lakukan adalah memberikan informasi kenapa saya bisa berhasil, bukan karena saya bisa, tapi mungkin hal pertama yang dilakukan itu karena saya mau melakukan, dan mungkin karena saya percaya diri bahwa karena saya diberi kepercayaan sehingga timbul rasa percaya diri yang bisa membuat kita maju. Mungkin itu hal pertama yang akan dilakukan. Mungkin Baik, terima kasih Bunda Mary, luar biasa. Mungkin untuk selanjutnya silakan Bu Asira Hussein.
Iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya perkenalkan, saya Ibu Asira Husain dari SDN Impres 1 Lolo Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik. Ketika mendapatkan Bergabung Pak Yus, selamat jumpa. Selamat jumpa Pak. Ketika melakukan sesuatu dan saya berhasil, apa yang akan saya ingin bagikan kepada orang lain? Saya membagikan kabar-kabar yang positif, yang gembira. Itu alasan saya untuk membagikan kepada orang lain, untuk ingin berbagi pengalaman kepada orang lain, apa yang dilakukan, kenapa berhasil, apa ya, dengan cara bagaimana mencapai keberhasilan tersebut. Kemudian mengapa saya bagikan? Karena saya ingin untuk juga memotivasi, kalau contoh misalnya di lingkungan sekolah, saya untuk memotivasi juga teman yang ada di lingkungan atau sekitar saya yang bisa menginspirasi seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima Oke, kasih. Bu Azira, terima kasih yang telah menyampaikan. Ada lagi mungkin pendapat lain? Ini teman kita dari Palu. Titip salam sama Pak Dadang Rahman Sidik, Bu, kalau kenal. Iya, Dari salam. Riau. Iya, Pak. Nanti disampaikan, Pak, salamnya. Iya, Pak Dadang, teman baik saya, Pak, sebagai sekolah penggerak beliau. Iya. Cerita praktik baik merupakan tulisan inspiratif mengenai strategi guru dan atau kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran yang berfokus pada anak. Tulisan ini dirancang khusus untuk guru dan atau kepala sekolah ketika membagikan cerita praktik baik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Jadi ruang lingkup praktik baik ini ada dua, yaitu untuk guru dan untuk kepala sekolah. Jadi kalau yang ruang lingkup praktik baik yang untuk guru berhubungan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, asesmen pembelajaran, P5, dalam kurung perencanaan, modul ajar, pelaksanaan, atau perbimbingan. Pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan kucing. Sedangkan untuk kepala sekolah, itu praktik baik yang bisa dibuat yaitu peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dan sekolah, implementasi kurikulum Merdeka, dan juga P5. Nah, inilah ruang lingkup praktik baik yang bisa kita bagikan untuk guru dan juga untuk kepala sekolah. Nah, bagaimana tahapan dalam membuat kerangka cerita praktik baik yang ingin kita bagikan? Sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu strategi berbagi praktik baik dengan metode STAR. Yang pertama, Bapak dan Ibu menentukan ide atau fokus topik yang ingin diceritakan. Apa cerita yang ingin Anda bagikan sesuai dengan ruang lingkup di bidang pendidikan? Ya, misalnya kalau kita sebagai guru, ruang lingkup yang kita ambil cerita praktik baik sebagai guru. Contohnya ruang lingkupnya seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Beberapa cara untuk menggali topik dengan mengumpulkan ide atau data, misalnya mengingat pengalaman yang paling berkesan saat pembelajaran di kelas, mengingat pengalaman saat melakukan pembinaan kepada guru maupun pengelolaan sekolah bagi kepala sekolah. Ini tergantung peran kita masing-masing. Mengingat apakah pernah menghadapi tantangan saat menjalankan tugas tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut dan bagaimana dampak atau hasil dari apa yang Anda lakukan. Tulis ide Anda dan mulai menyusun dengan kerangka STAR. Nah, ini yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu metode STAR. Nah, menyusun kerangka cerita dengan format STAR. Nah, apa itu kerangka cerita dengan format STAR? Mungkin Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah membuat atau sudah pernah mendengar atau sering membuat cerita praktik baik. Nah, di sini STAR ini S-nya adalah situasi. Jadi kita menceritakan situasi awal yang meliputi tanggung jawab sebagai anggota komunitas belajar, baik itu guru atau kepala sekolah,
dan tujuan pendidikan pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, tantangan. Tantangan ini bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut atau mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, aksi. Bagian yang menceritakan strategi atau aksi yang dilakukan dan melaksanakan strategi jika ada. Yang keempat, itu result atau hasil dan refleksi. Bagian yang menceritakan bagaimana reaksi atau hasil dari apa yang Anda lakukan, apa dampak dan perubahannya, serta pembelajaran apa yang Anda dapatkan setelah merefleksikan proses tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, sebuah cerita akan menggambarkan apa yang akan terjadi. Sebuah cerita yang bagus membantu kita melihat apa yang terjadi. Sedangkan sebuah cerita yang hebat membantu kita merasakan apa yang terjadi. Jadi tergantung cerita yang telah kita tulis. Jadi kalau ceritanya bagus akan membantu pembaca melihat apa yang akan terjadi. Selanjutnya, mengapa praktik baik harus dibagikan? Jadi Bapak dan Ibu, kenapa praktik-praktik baik harus kita bagikan? Yang pertama, membantu mengidentifikasi, memetakan, dan mengganti praktik-praktik yang sudah dicoba dan belum berhasil. Mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik. Meminimalkan hilangnya pengetahuan. Mendorong terciptanya budaya kolaborasi. Memupuk budaya senang belajar. Jadi praktik baik ini kenapa harus dibagikan? Ya, supaya pengetahuan yang kita punya tidak hilang, terutama sebagai dokumentasi. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh cerita praktik baik. Ini ruang lingkupnya adalah guru. Judulnya pentingnya melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Situasinya, nah ini S-nya, metode STAR tadi, S-nya, situasinya. Di sini diceritakan pada awal tahun pelajaran 2022-2023, saya menghadapi seorang siswa yang sering murung di kelas 4, padahal biasanya anak ini termasuk anak yang ceria. Selain itu, prestasi anak didik tersebut yang awalnya baik menjadi turun. Anak ini tidak pernah mengerjakan PR. Nah, ini mungkin sering kita jumpai di kelas kita, kejadian-kejadian seperti ini, anak yang awalnya berprestasi kemudian tiba-tiba murung. Nah, ini situasi awal yang digambarkan pada cerita praktik baik ini. Kemudian lanjutannya yaitu tantangan. Tantangannya yaitu saya memikirkan solusi dan mencari cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar anak bisa kembali semangat belajar dan ceria seperti sedia kala. Jadi ini tantangannya yaitu mencari solusinya dan mencari cara untuk mengatasi agar anak bisa kembali semangat belajar. Kemudian lanjut kepada aksi atau tindakan. Yang pertama, tindakan yang dilakukan, saya mendekati anak tersebut dan menanyakan apa yang menyebabkan dirinya menjadi murung. Namun anak tersebut belum mau menceritakan masalahnya. Saya sempat bingung cara mengatasi anak tersebut. Yang kedua, saya mencoba konsultasi dengan guru kelas 3. Sebelumnya mengajar anak tersebut dan guru tersebut menyampaikan bahwa anak tersebut memiliki teman dekat. Lalu yang ketiga, saya mendekati beberapa teman dekatnya. Dari 2 teman dekatnya, saya mendapatkan informasi penyebab anak ini murung. Ternyata anak tersebut sering melihat orang tuanya bertengkar di rumah dan akan bercerai. Lanjutan dari aksi, langkah selanjutnya saya meminta pertimbangan guru agama yang rumahnya dekat dengan anak tersebut. Saya mendapatkan informasi anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dan hampir tidak pernah belajar sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran. Yang kelima, selain itu, saya mengontak orang tua sang anak setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk konfirmasi masalah.
masing-masing orang tua saya hubungi secara terpisah. Yang keenam, saya menyampaikan jika sedang berargumen jangan dilakukan di depan anaknya. Saya meminta agar anak tersebut didampingi ketika belajar di rumah. Nah, ini yang terakhir, metode STAR-nya Bapak Ibu, hasilnya setelah melakukan aksi-aksi tadi ada 6 aksi yang dilakukan, hasilnya setelah melalui proses selama kurang lebih 2 bulan, anak tersebut yang awalnya murung sedikit demi sedikit mulai kembali ceria dan mau bermain kembali dengan teman-teman sekelasnya. Meskipun hasil prestasi akademiknya belum optimal, anak tersebut yang biasanya tidak pernah mengerjakan PR mulai mau mengerjakan PR-nya. Refleksi dan dampak diri. Ini refleksi kita sebagai guru. Sebagai guru harus memberi perhatian ke semua siswa. Namun khusus siswa yang bermasalah perlu mendapatkan perhatian lebih. Perlunya melakukan asesmen awal, diagnostik, dan non-kognitif sebelum pembelajaran. Praktek baik dibutuhkan, iya. Jelas bisa didengar ya Pak Busar Kipari? Jelas Suara Pak, saya? moderator Iya. jelas. Lanjut Pak. Ya, Mohon hal menarik tanggapannya. ini iya praktek baik sejak sebenarnya dulu juga ada tapi pembukuannya yang tidak rapi. Ini rapi ada sistematikanya. Ini yang menarik ini ya. Jadi bisa bisa ditiru oleh yang lain ya. Yang kedua, yang jelas kami selaku kepala sekolah ini juga akan untuk membukukan praktek baik yang sudah dilakukan. Yang selama ini mungkin ya dilakukan, tapi lanjut yang ingin kami laksanakan di lembaga kami. Terima kasih ilmunya Pak Busar Al-Kipari. Selamat Ya, siang. sama-sama Pak. Selamat siang. Oke, terima kasih Bapak dari Kutorenon ya, dari Lumajang rupanya. Iya, Oke. Kutornon. Jadi mungkin Pak kalau Ya. kita produk Bukan Kutor. ini baik bahwa kita melakukan tindakan-tindakan kepada anak-anak yang sifatnya pembinaan itu ya. Tapi dengan adanya informasi seperti ini, mungkin nanti kita bisa berbagi bagaimana suatu tindakan yang dilakukan pembinaan itu sifatnya bisa dibukukan. Terima kasih dari Bapak SDN Kutornon. Baik, Pak Firmansyah. Seperti pembahasan kita pada siang hari ini, strategi berbagi praktik baik dengan metode STAR, yaitu ada situasi awal, tantangan, kemudian aksi-aksi yang kita lakukan, kemudian ada hasil yang terakhir atau dampak dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita membukukannya? Tentu kalau sekarang ini ada menu bukti karya di PMM. Kita bisa memasukkan cerita-cerita praktik baik kita di menu bukti karya PMM. Apapun yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing, kita bisa untuk membukukannya, kita masukkan aja di bukti karya kita di akun kita. Itu di PMM ada namanya bukti karya. Nah, tentu dengan metode STAR tadi. Karena seringkali metode STAR ini digunakan oleh Kemendikbud, baik itu dalam kegiatan-kegiatan lomba, seperti contohnya yang kemarin GTK apresiatif. Di situ juga disuruh menjelaskan ceritanya dengan metode STAR. Jadi sepertinya metode STAR ini memang untuk saat ini merupakan metode yang paling sering digunakan karena di situ menggambarkan situasi awal, kemudian tantangan yang dihadapi, kemudian aksi-aksinya yang dilakukan, dan juga hasil dari aksi-aksi yang dilakukan. Jadi memang praktik baik ini tentu banyak sekali yang telah kita lakukan, baik di kelas sebagai guru, kemudian di sekolah sebagai kepala sekolah. Nah, namun seringkali kita kebingungan bagaimana cara kita membagikannya, bagaimana cara kita mendokumentasikannya sesuai dengan alur-alurnya. Seringkali kita hanya berbagi
praktik baik langsung kepada intinya, langsung kepada aksinya, dan langsung kepada hasilnya. Barangkali kadang kita langsung kepada hasilnya. Jadi demikian Pak Julius. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada narasumber. Jadi Bapak yang apa tadi menanyakan, insya Allah berarti menggunakan pelaksanaannya dituliskan di PMM. Oke Bapak Ibu peserta webinar, kita buka 2 pertanyaan lagi untuk siang hari ini tentang praktek baik dengan metode STAR yang disampaikan kepada narasumber. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa di kolom chat atau dengan resend tentang diskusi pada siang hari ini. Kami persilakan. Oke, nampaknya nih narasumber mungkin sinyalnya juga, tapi kita udah berusaha. Kira-kira Pak narasumber, metode STAR ini kita diskusi walaupun saya sebagai pembawa acara, memang harus diawali dengan S dulu atau bisa kita ambil dari T dulu gitu kira-kira. Alur pelaksanaannya kadang metode STAR kan metode STAR gitu. Apa boleh apakan dulu diambil dari penyebabnya dulu, bukan apanya dari bukan dari S, misalnya dari T dulu misalnya seperti itu. Baik, baik Pak Firmansyah. Jadi namanya metode STAR ini, kenapa dia namanya STAR? Nah, itu karena dimulai dari situasi awalnya. Ini kan praktik baik ini ada keberhasilan dari kita. Nah, itu yang kita bagikan. Situasi awalnya bagaimana, kemudian tantangan kita apa saja, kemudian aksi-aksi yang kita lakukan apa saja, dan apa hasil dari aksi-aksi kita itu. Apa dampaknya bagi sekolah kita kalau kita sebagai kepala sekolah. Kalau kita sebagai guru, dengan praktik baik kita itu apa dampaknya bagi kelas kita atau bagi murid-murid kita. Jadi kalau untuk ini Pak Firmansyah, kita memang harus mulai dari S karena situasi awalnya yang ingin kita perbaiki. Jadi harus ada situasi awalnya, baru kita tantangannya apa saja. Nah, kalau kita langsung ke tantangan, nah metodenya nanti berganti lagi tuh Pak Firmansyah. Mungkin demikian sambil menunggu yang lain. Pak Firman, ini ada yang raise hand Pak Firman. Ibu Ponco Wulan. Oh ya, ada satu orang ini. Ya, dari Baya. Ponco Wulan, kami persilakan. Bapak atau Ibu nih, mohon perkenalkan diri. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak buka layar Pak Inge terkait dengan jaringan. Baik, Saya Bapak, Bu. ya, saya dari SMK Negeri 9 Samarinda, Pak. Ingin menyimak ilmu dari Bapak Ibu yang dibagikan di sini. Untuk praktek baik, Pak, saya ingin bertanya, praktek baik dengan metode STAR ini apakah sama dengan best practice yang formatnya itu berbeda metode STAR? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk praktek baik ini kita kan menceritakan pengalaman baik saat di sekolah. Nah, pertanyaan saya, di dalam praktek baik yang metode STAR ini, apakah kita menceritakan kondisi awal dilakukan ada peningkatan Pak ya. Nah, seperti itu apakah disertai dengan nilai siswa, hasil observasi siswa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ponco Wulan dari saudara kita di pulau yang jauh di sana. Oke, jadi ini Pak narasumber, mungkin mohon penjelasan apa perbedaan antara metode STAR dengan back practice. Sebenarnya back practice itu kan praktek baik juga. Jadi mungkin apakah perbedaan atau memang sama nih yang pertama. Yang kedua, tadi agak terputus-putus, tapi saya menangkap kira-kira praktek baik yang pernah kita lakukan di sekolah itu
apakah termasuk juga suatu best practice? Kalau kurang pas Bu Ponco Wulan mohon maaf karena tadi ada teman kita yang apanya mic-nya dinyalakan jadi agak terputus-putus. Mohon Oh, gitu. penjelasannya Pak Naras. Mungkin Bu Wulan masih bisa mengulang untuk pertanyaan yang kedua, mungkin biar jelas. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, untuk praktek baik dengan metode STAR, apakah menampilkan kondisi siswa sebelum sebelum menggunakan, misalnya praktek baik ini menggunakan model pembelajaran, Pak ya. Apakah ditampilkan kondisi siswa sebelum menggunakan model pembelajaran dan setelah menggunakan model pembelajaran yang ditampilkan dalam praktek baik itu. Nah, kemudian apakah disertai dengan data, misalnya berupa nilai siswa atau hasil observasi dari siswa, seperti itu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Sangat jelas Bu Ponco Wulan, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Baik, saya akan langsung jawab ya Pak Firmansyah. Dilanjut. Untuk praktik baik dengan metode STAR, apakah ada perbedaan dengan best practice? Ini menurut saya nih ya Bu ya, karena kemarin saya juga ada buat metode STAR, kemudian ada juga buat best practice. Sebenarnya itu sama saja Bu, karena alurnya sama. Alurnya sama, cuman perbedaannya ada yang bilang itu best practice, ada yang bilang itu praktik baik. Cuman bahasanya aja. Kalau untuk yang itu. Jadi alurnya sama, ada situasi, kemudian ada tantangan, ada aksi, dan ada result atau hasil ataupun dampaknya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah kita harus menampilkan situasi awalnya kalau kita menggunakan model pembelajaran dan juga nanti kita harus menampilkan situasi akhirnya setelah menggunakan model pembelajaran tersebut. Apakah harus didukung dengan data-data melalui observasi? Nah, ini benar Ibu Ponco. Kita harus menampilkan pada situasi awalnya, kita harus menampilkan situasi ketika sebelum model pembelajaran tersebut kita laksanakan di kelas kita aplikasikan di kelas kita. Nah, kita harus menampilkan, harus menceritakan kalau itu berbentuk cerita. Ceritanya, situasinya seperti apa? Apakah anak tidak aktif, anak sering ribut, ataupun anak tidak mau mengerjakan tugas, harus kita ceritakan situasi awalnya. Nah, didukung oleh data-data, nah itulah kira-kira data-datanya. Anak misalnya dalam mengerjakan tugas ada beberapa orang yang tidak mengerjakan tugas, memang harus didukung oleh data-data tersebut pada situasi awalnya. Kemudian pada situasi akhirnya, nah situasi akhir ini kita masukkan ke dalam hasilnya Bu Ponco. Jadi hasilnya setelah kita menerapkan, mengaplikasikan model pembelajaran tadi, nah hasilnya seperti apa? Nah itu di bagian hasil atau di bagian dampak nanti yang terakhir, yaitu di bagian R-nya, result atau hasilnya. Mungkin ya itu yang dapat saya berikan jawabannya Bu Ponco. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan untuk Bu Ponco. Terima kasih Bapak, sangat jelas sekali. Terima kasih Bapak. Oke, Ya, bagaimana sama-sama Bu Bu Ponco? Ponco. Oke, sip, jelas sudah. Mungkin satu lagi, masih ada Bapak Ibu yang kegiatan kita pada siang hari ini? Satu, Bu Asira Husen. Bu Asira Husen bisa mendengar? Iya Pak, bisa dengar Pak. Oke, mohon perkenalkan dirinya Bu. Sekalian Iya. pertanyaannya atau diskusinya bagaimana? Oke Pak, Dipersilakan. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Saya Asira Husain dari Palu Pak. Tadi sudah ada di awal saya memperkenalkan diri dari Sulawesi Tengah Pak. Ini sangat menarik materinya, sangat bagus sekali untuk kepala sekolah dan guru. Kebetulan kemarin juga di penjaringan narasumber berbagi praktik baik untuk angkatan 3 seperti ini juga
alurnya untuk membuat cerita praktik baik yang naskahnya dan pembuatan videonya. Nah, di sini saya bertanya untuk pembuatan videonya itu Pak, karena biasanya durasinya itu ditentukan. Nah, bagaimana kita mau milih apa yang sudah tercantum di naskah itu, mulai dari situasi, tantangan, aksi-aksi, dan hasil itu biasanya kita di situ bingung yang mana yang harus perlu kita munculkan di video begitu Pak. Mohon penjelasannya Pak untuk apa ya, untuk cerita yang kita munculkan dalam pembuatan video begitu Pak. Terima kasih. Oke, dapat kami tangkap kira-kira ini Pak narasumber. Bagaimana durasi untuk pembuatan videonya itu, apakah memang dibatasi atau tidak? Mungkin juga nanti sebagai tambahan Pak narasumber, apakah bisa tanpa video, hanya tulisan saja gitu, atau melampirkan foto, bukan video? Kira-kira gimana nih Pak narasumber Busal Algipari, salah praktek baik yang akan kita buat? Mohon penjelasannya nih dari Bu Asira Husen. Baik, terima kasih Pak Firmansyah dan juga terima kasih Bu Asira Husen. Kebetulan saya juga alumni dari NS PBB yang angkatan 3, gelombang 3 kemarin ya Bu Asira Husen. Kalau untuk video praktik baiknya memang kita dibatasi ya Bu Asira Husen, karena sebelum kita mengambil video tentu ada dulu rancangan, kemudian juga naskah yang kita susun dengan tentu sangat detail sekali yang perlu kita lakukan dalam menyusun video praktik baik. Nah, meskipun mungkin pada materi siang ini saya tidak menjelaskan tentang video praktik baik, namun ada pertanyaan dari Bu Asira Husen tadi. Jadi untuk batasan waktunya maksimalnya seingat saya itu 7 menit. Jadi nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Kalau lebih, otomatis kalau waktu seleksi narasumber berbagi praktik baik kemarin, kalau lebih waktunya otomatis itu udah didiskualifikasi. Jadi tidak lolos. Kemudian untuk situasi, kita menjelaskan situasi. Nah, itu perlu kita buat dulu naskah-naskahnya yang perlu kita jelaskan agar tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 7 menit maksimalnya. Kemudian aksi-aksi juga harus kita sebutkan satu persatu apa saja, ataupun kalau dengan video kita harus ada gambarnya sambil kita menjelaskan aksi-aksi yang kita lakukan. Kemudian hasilnya, dampaknya terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita sebagai guru, kalau kita melakukan praktik baiknya tentang model pembelajaran, nah kita juga harus mengambil gambar atau video dari hasil model pembelajaran yang kita lakukan. Saya kira demikian Bu Asira Husen. Semoga dapat membantu. Mungkin kalau memang kurang, bagi kawan-kawan yang bisa membantu, saya persilakan. Gimana Bu Asira Husen? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sebelum kita tutup, kami mohon kepada Bapak narasumber untuk dapat memberikan refleksi atas kegiatan yang dilakukan pada siang hari ini, sekaligus kesimpulan yang telah kita laksanakan. Kepada Bapak Busal Algipari, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih Pak Firmansyah atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Bapak dan Ibu guru hebat yang mengikuti kegiatan ini, mari kita bagikan praktik baik yang kita lakukan. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu punya banyak praktik baik yang telah Bapak Ibu lakukan baik di kelas maupun di sekolahnya masing-masing yang memiliki dampak luas terhadap kelasnya
terhadap muridnya dan terhadap sekolahnya masing-masing. Eh, Terakhir dari saya, kalau mau hasil yang berbeda, mari kita lakukan hal yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya, Pak Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih aplaus buat narasumber pada hari ini menyampaikan materinya. Walaupun kita menyadari dengan keterbatasan waktu, kita masih bisa berbuat, bisa berdiskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kendala sinyal yang terputus-putus juga merupakan suatu tantangan bagi kita semua. Buka kameranya, foto sesi foto bersama. Silakan dibuka, kita kasih waktu maksimal 1 menit untuk membuka kameranya masing-masing. Oke, tampilkan senyum terbaiknya. Saya tunggu. Masih, ya, buka kameranya. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya tampilkan senyum yang menarik. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada kegiatan siang hari ini. Kami dari komunitas belajar SD 04 Minas Jaya, mohon maaf dalam tutur kata, sambutan, juga mungkin mungkin Bapak Ibu tidak nyaman. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita lanjutkan dan kita bisa berpartisipasi sebagai peserta maupun sebagai narasumber, saling berbagi apa yang telah kita buatkan di lingkungan dan di sekolah kita masing-masing. Terakhir, kita tutup dengan pantun karena di Bumi Riau, Bumi Melayu ini identik dengan pantun. Mungkin pantunnya udah biasa-biasa saja, tapi ini punya arti yang berbeda. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah kita menunggu. Kalau insya Allah besok lusa kita bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.